Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi. Yang pertama, generasi Z, alfa, dan digital. Yang pertama, permasalahan yang terjadi pada generasi Z, alfa, dan digital. Pertama, generasi Z. Generasi Z atau generasi net sangat tergantung pada teknologi, berbakat menggunakan berbagai sarana informasi. Tidak ada waktu tanpa smartphone dan selalu terhubung pada internet. Kedua, generasi alfa. Generasi ini terpaku kepada teknologi sehingga jauh dari buku dan majalah. Ketiga, generasi digital. Generasi ini hanya tidak mau dikekang dan mereka lebih terfokus kepada teknologi yang mereka miliki. Jika bekerja, generasi ini tidak fokus karena lebih banyak bermain daripada bekerja. Kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Pertama, untuk generasi Z. Karena generasi Z adalah generasi yang selalu memiliki akses dan ketergantungan terhadap internet atau teknologi, gadget, dan pelacakan informasi secara acak. Tidak dapat dipungkiri, di era ini sebagian besar kehidupan memiliki ketergantungan pada internet. Teknologi merambah dalam seluruh bidang kehidupan sehari-hari. Kedua, generasi Z. Kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Karena tidak adanya teguran dari orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya terpaku kepada teknologi yang dimilikinya tanpa mengenal waktu. Yang ketiga, generasi digital. Generasi ini sama halnya dengan generasi alfa. Permasalahan itu terjadi karena tidak adanya teguran dari orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya terpaku kepada teknologi yang dimiliki tanpa mengenal batas waktu. Akibat permasalahan itu tidak diatasi. Untuk generasi Z, remaja zaman sekarang disebut digital native karena kecenderungan mereka untuk selalu bersentuhan dengan gawai atau gadget mereka setiap waktu. Remaja masa kini lebih bersifat skeptif dan sinis, menjunjung tinggi privasi, memiliki kemampuan multitasking yang hebat, ketergantungan pada teknologi, pola pikir yang sangat luas, dan kewaspadaan. Dampaknya kurang sosialisasi, tidak fokus, dan kompetensi sosialnya sangat kurang. Akibat permasalahan tidak diatasi pada generasi alfa. Generasi ini akan terpaku kepada teknologi karena generasi ini jauh dari majalah dan surat kabar lainnya. Jika permasalahan ini terus terjadi, maka interaksi secara langsung antara manusia dengan manusia lainnya itu akan berkurang. Generasi digital. Jika permasalahan ini tidak diatasi pada generasi ini terus berlanjut, maka manusia di zaman ini akan hidup semaunya saja karena tidak bisa mendengarkan nasihat orang tuanya atau orang sekitarnya. Itu merupakan efek karakteristik generasi digital yang tidak mau dikekang. Solusi yang ditawarkan untuk generasi Z. Para pendidik harus siap meninggalkan pola pendidikan jadul dan pendidik siap menjadi manusia pembelajar harus menerima, beradaptasi, dan mengikuti perubahan zaman. Siswa harus diajar untuk mampu memecahkan masalah, beradaptasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan kreativitas serta inovasi. Pendidikan nantinya akan kembali pada hal-hal kemanusiaan mendasar seperti melatih soal rasa, berpikir kreatif, sikap kritis, kolaborasi, dan mengetahui benar dan salah. Kedua, generasi alfa. Para pendidik harus siap meninggalkan pola pendidikan jadul dan pendidik yang siap menjadi manusia pembelajar. Harus beradaptasi dan mengikuti perubahan zaman. Siswa harus diajar untuk mampu memecahkan masalah, beradaptasi, dan kolaborasi. Untuk generasi digital, solusi yang ditawarkan adalah pendidik nantinya akan kembali dalam hal-hal kemanusiaan mendasar seperti melatih soal rasa, berpikir kreativitas, sikap kritis, kolaborasi, mengetahui benar dan salah, dan lain sebagainya. Kedua,
materi selanjutnya yaitu hakikat IPA. Implikasi masalah yaitu yang pertama, membuat peserta didik malas belajar dan bosan belajar IPA. Dan jika itu berlarut, maka itu akan menyebabkan pembelajaran fisika di Indonesia masih tergolong rendah. Karena selama pembelajaran IPA tenaga pendidik sering melakukan dengan metode ceramah, maka karena itu penyebab dari tidak adanya keterampilan proses dan sikap ilmiah pada diri peserta didik. Selanjutnya, penyebab masalah. Peserta didik sering bosan dengan metode ceramah yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Pendidik selama ini menerangkan pembelajaran IPA lebih banyak ceramah dalam menyampaikan materi fisika sebagai produk saja, sehingga peserta didik kurang berlatih dalam mengembangkan daya pikirnya dalam mengaplikasikan konsep dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama, kurangnya minat siswa dalam belajar IPA karena pendidik atau guru sering belajar dengan menggunakan ceramah, metode ceramah. Kedua, peserta didik yang mudah bosan karena melakukan pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, tenaga pendidik di Indonesia harus sebaiknya menukar metode pembelajaran dengan cara agar peserta didik tidak bosan dalam menerima pembelajaran IPA. Kedua, peserta didik di Indonesia harus mengubah pola belajar dan memahami pembelajaran, terkhusus di pelajaran IPA, agar peserta didik di Indonesia dapat merancang ke dunia pendidikan internasional. Yaitu permasalahan-permasalahan pada KPS. Yang pertama, permasalahan-masalah yang terjadi. Yang pertama, konsep KPS yang diterapkan kurang dikuasai oleh siswa. Kedua, siswa terbiasa hanya belajar dengan konsep teori saja. Akibat permasalahan, siswa tidak terbiasa untuk berpikir kritis di saat proses belajar mengajar dilaksanakan. Yang kedua, persentase kemalasan siswa akan meningkat. Solusi yang ditawarkan, sebelum solusi kita masuk ke penyebab masalah. Penyebabnya pertama, belum mengenal serta memahami secara keseluruhan tentang KPS. Kedua, pembelajaran berpusat kepada guru dan siswa bersifat pasif. Solusi yang ditawarkan yang pertama, menerapkan KPS pada proses pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, pengalaman belajar dioptimalisasikan dengan kemampuan berpikir ilmiah saja. Pelajar di Indonesia secara keseluruhan tampak tidak mengapresiasi pengetahuan ilmiah. Yang kedua, kurang melihat peluang untuk menjadi ilmuwan. Yang ketiga, permasalahan yang sering dihadapi oleh calon guru dalam penerapan literasi sains adalah mereka selama ini jarang digiring untuk berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran atau dikenal sebagai berpikir kritis. Kenapa persoalan itu terjadi? Penyebab pertamanya, karena mereka selama ini jarang digiring untuk berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran. Kemudian ditambah lagi dengan kelemahan dalam mengkomunikasikan ide ataupun informasi secara luas. Kedua, permasalahan-permasalahan itu terjadi karena banyak dari siswa sekarang yang tidak peduli akan pengetahuan mengenai sains. Apa akibat jika permasalahan itu tidak diatasi? Yang pertama, jika literasi sains di kalangan siswa di Indonesia masih terus rendah, maka itu bisa berdampak pada pola pikir yang masih rendah dan susah untuk diajak berpikir kritis karena keterbatasan akan pengetahuan. Kedua, jika permasalahan ini terus berlanjut, maka pendidikan di Indonesia akan terus rendah dan persentase untuk bersaing dengan pendidikan luar negeri akan sulit. Solusi yang ditawarkan, guru harus menggiring murid untuk berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran, dan juga guru harus menggiring agar murid rajin membaca mengenai literasi sains dan bidang lainnya. 21. Yang pertama, penggunaan sumber belajar diarahkan pada segala jenis sumber belajar dan peserta didik
diharapkan mampu menguasai literasi digital yang merupakan salah satu aspek dalam keterampilan abad 21, berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, dituntut untuk memiliki keterampilan dalam bidang bekerja sama dan saling membantu setiap anggota kelompok. Selanjutnya, yang ditumpukan pada pembelajaran di abad 21 harus memiliki keterampilan learning dan inovatif yang terdiri dari komunikasi. Kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Penyebab pertama, permasalahan itu terjadi karena perkembangan yang terjadi pada anak atau peserta didik yang terlalu berlebihan dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, pendidikan juga merupakan garda pertama dalam menjawab laju zaman di abad 21 ini yang seluruhnya dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan mengakibatkan pergeseran orientasi pendidikan lain di peradaban terkini. Akibat jika permasalahan itu tidak diatasi. Yang pertama, jika peserta didik tidak diasah untuk berpikir kritis, maka peserta didik akan sulit dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya pada tingkat atau level yang lebih tinggi. Dan peserta didik tidak mampu bersaing dengan dunia pendidikan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, menjadi sulit untuk dibayangkan apabila kegiatan perdebatan siswa diterapkan pada mata pelajaran yang sifatnya undebatable atau tidak layak untuk diperdebatkan. Hal ini tidak hanya ditemui di bidang-bidang eksak. Sebagai contoh, materi akidah. Bagaimana kemudian para siswa memperdebatkan hal yang sudah mutlak keberadaannya dengan bangunan-bangunan argumen yang ada. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, pengembangan pendidikan melalui pembelajaran advokasi merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran di abad 21. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari dan mengetengahkan isu-isu sosial dan untuk selanjutnya dapat mengajukan pendapat yang bertalian dengan topik tersebut dengan sudut pandang yang beragam. Kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari dan mengetengahkan isu-isu sosial dan untuk selanjutnya dapat mengajukan pendapat yang bertalian dengan topik tersebut dengan sudut pandang yang beragam. Yang terakhir, mengarahkan dan mengembangkan perubahan pada diri siswa secara terancana, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikometrik. Masalah-masalahnya yang pertama, kemampuan literasi anak Indonesia persentasenya masih rendah. Kedua, di PISA anak-anak di Indonesia masih tergolong level rendah. Penyebab masalahnya yang pertama, tidak terbiasa dengan literasi yang terstruktur. Yang kedua, anak-anak Indonesia masih belum terbiasa atau belum familiar dengan PISA. Akibat masalahnya, yang pertama, literasi siswa tidak akan bertambah, justru malah berkurang. Kedua, kurang berkembangnya kemampuan di tingkat internasional. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, kenalkan kepada siswa mengenai soal-soal PISA. Yang kedua, terus mengasah kemampuan siswa dengan cara memberikan soal-soal dari PISA. PJJ daring dan luring. Permasalahan yang terjadi, yang pertama untuk PJJ daring. Proses penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, proses interaksi dengan siswa pada proses pembelajaran. Yang ketiga, kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. Yang keempat, mengelola bahan ajar untuk disampaikan dalam pembelajaran. Kelima, penyusunan kurikulum sesuai dengan kondisi saat ini. Keenam, keterbatasan dalam akses internet. Masalah yang terjadi pada PJJ luring. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana baik guru maupun siswa. Yang kedua, kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. Yang ketiga, susunan kurikulum sesuai dengan kondisi saat ini. Kenapa persoalan itu bisa terjadi? Untuk PJJ daring, karena persoalan dari permasalahan ini di atas terjadi karena kondisi atau situasi adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan di Indonesia. Permasalahan terjadi pada PJJ daring ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.
berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Maka lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara jauh-jauh, yakni siswa belajar dan guru mengajar harus tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Akibatnya, pendidik dituntut mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan media seperti televisi, radio, dan lain-lain. Penyebab jika permasalahan itu tidak diatasi. Yang untuk PJJ daring, jika permasalahan ini tidak diatasi, umumnya gangguan kesehatan mental yang dialami oleh pelajar dalam pembelajaran daring, yakni terjadinya depresi. Depresi merujuk pada keadaan yang subjektif yang ditandai dengan adanya rasa kecewa, putus asa, ataupun tidak bahagia. Untuk PJJ luring, umumnya gangguan kesehatan mental yang dialami oleh pelajar dalam pembelajaran daring juga terjadi depresi. Menurut Ian Joseph 14, depresi merupakan bentuk gangguan jiwa dalam perasaan yang ditandai dengan keadaan seperti kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, dan tidak bersemangat. Solusi yang ditawarkan yang untuk PJJ daring, yang pertama, guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan, serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi. Setelah itu, guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik sesama teman maupun sesama lingkungan masyarakat. Dan terakhir, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kalau untuk PJJ luring, guru diharapkan kreatif dan inovatif dalam mengeksplor kegiatan belajar yang menyenangkan, terutama karena keterbatasan teknologi dan koneksi internet. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu hakikat IPA. Implikasi masalah, yaitu yang pertama, membuat peserta didik malas belajar dan bosan belajar IPA. Dan jika itu berlarut, maka itu akan menyebabkan pembelajaran fisika di Indonesia masih tergolong rendah. Karena selama pembelajaran IPA tenaga pendidik sering melakukan dengan metode ceramah, maka karena itu penyebab dari tidak adanya keterampilan proses dan sikap ilmiah pada diri peserta didik. Selanjutnya, penyebab masalah. Peserta didik sering bosan dengan metode ceramah yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Pendidik selama ini menerangkan pembelajaran IPA lebih banyak ceramah dalam menyampaikan materi fisika sebagai produk saja, sehingga peserta didik kurang berlatih dalam mengembangkan daya pikirnya dalam mengaplikasikan konsep dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama, kurangnya minat siswa dalam belajar IPA karena pendidik atau guru sering belajar dengan menggunakan metode ceramah. Kedua, peserta didik yang mudah bosan karena melakukan pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, tenaga pendidik di Indonesia harus sebaiknya menukar metode pembelajaran dengan cara agar peserta didik tidak bosan dalam menerima pembelajaran IPA. Kedua, peserta didik di Indonesia harus mengubah pola belajar dan memahami pembelajaran, terkhusus di pelajaran IPA, agar peserta didik di Indonesia dapat merancang ke dunia pendidikan internasional.